Berikut ini adalah percakapan kami dengan ChatGPT seputar ide pembentukan koperasi secara full digital di Indonesia. Pertanyaan kami, seperti apa koperasi digital yang efisien dan efektif itu? Jawaban ChatGPT, koperasi digital yang efisien dan efektif adalah koperasi yang mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh aspek operasionalnya, mulai dari pendaftaran anggota, pengelolaan data anggota, transaksi keuangan, hingga promosi produk. Ini memungkinkan koperasi untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada anggotanya. Beberapa contoh dari koperasi digital yang efisien dan efektif adalah 1. Koperasi yang menggunakan aplikasi mobile untuk mengelola keuangan anggotanya dan memfasilitasi transaksi. 2. Koperasi yang menyediakan platform e-commerce untuk mempromosikan produk dan memfasilitasi transaksi jual-beli. 3. Koperasi yang menyediakan layanan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi keuangan anggotanya. 4. Koperasi yang menyediakan program edukasi dan pelatihan tentang keuangan dan manajemen koperasi melalui aplikasi atau platform daring. Beberapa koperasi digital mungkin tidak memiliki kantor cabang fisik dan dengan pegawai yang terbatas, sehingga mengurangi biaya operasional dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memberikan layanan kepada anggotanya. Namun, hal ini tergantung pada kondisi dan kebutuhan koperasi tersebut. Ada juga koperasi digital yang memiliki kantor cabang fisik untuk memberikan layanan kepada anggota yang membutuhkan. Pertanyaan kami berikutnya, apakah koperasi digital Indonesia lebih baik fokus pada usaha simpan pinjam ataukah jasa? Jawaban ChatGPT, koperasi digital di Indonesia dapat fokus pada usaha simpan pinjam atau jasa, tergantung pada kondisi dan kebutuhan pasar yang ada. Usaha simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang umum dilakukan oleh koperasi, yaitu dengan menyediakan pinjaman kepada anggotanya dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Koperasi digital dapat mengoptimalkan teknologi digital untuk mengelola data anggota, proses pengajuan pinjaman, dan pembayaran angsuran. Sedangkan koperasi digital yang fokus pada jasa dapat memberikan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan anggotanya, seperti layanan pembayaran digital, asuransi, pendidikan, dan lainnya. Koperasi digital yang fokus pada jasa dapat mengoptimalkan teknologi digital untuk mempromosikan layanan yang ditawarkan dan memfasilitasi transaksi jual-beli. Secara umum, koperasi digital di Indonesia dapat mengambil fokus pada usaha simpan pinjam atau jasa, atau kedua-duanya, tergantung pada kebutuhan pasar dan kondisi koperasi tersebut. Pertanyaan kami berikutnya, jika koperasi digital bergerak dalam bidang jasa penjualan produk-produk digital, beri beberapa contoh produk digital yang masih memiliki tren beberapa tahun ke depan. Jawaban ChatGPT, beberapa contoh produk digital yang diharapkan masih memiliki tren beberapa tahun ke depan meliputi 1. E-book. Buku digital yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti tablet atau smartphone. 2. Kursus online, pelatihan atau kursus yang dapat diikuti melalui internet. 3. Aplikasi mobile, aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. 4. Software, program komputer yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti pengolahan data, desain grafis, atau pengelolaan proyek. 5. Musik dan video digital, file audio dan video yang dapat diunduh atau streaming melalui internet. 6. Game digital, game yang dapat diunduh atau dimainkan secara online. 7.
layanan cloud, layanan penyimpanan dan pengolahan data yang dapat diakses melalui internet. 8. Produk-produk virtual reality, VR, dan augmented reality, AR, yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti gaming, pendidikan, hingga industri. 9. Layanan streaming, seperti streaming video, musik, podcast, yang semakin digemari oleh masyarakat. 10. Produk-produk digital keuangan, seperti e-wallet, e-payment, mobile banking, yang memudahkan transaksi finansial bagi masyarakat. 11. Layanan website dan pembuatan blog. Layanan pembuatan website dan blog replikasi, yang dapat digunakan oleh anggota untuk mempromosikan bisnis atau produk mereka. 12. Layanan SEO dan pemasaran digital. Layanan optimasi mesin pencari dan pemasaran digital, untuk membantu anggota dalam meningkatkan visibilitas online bisnis mereka. 13. Layanan virtual assistant. Layanan asisten virtual, yang dapat digunakan oleh anggota untuk menangani tugas-tugas administratif, seperti pengelolaan email dan jadwal. 14. Layanan desain grafis. Layanan desain grafis, yang dapat digunakan oleh anggota untuk membuat logo, brosur, atau iklan yang menarik untuk bisnis mereka. 15. Layanan penyimpanan data. Layanan penyimpanan data yang aman dan terpercaya, yang dapat digunakan oleh anggota. Apabila ada pendapat lain, dapat Anda sampaikan di kolom komentar yang ada. Terima kasih untuk partisipasi Anda dalam membangun kembali reputasi koperasi dengan pembentukan koperasi yang full digital, yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.